Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak, kembali berjumpa dengan Ibu di mata pelajaran geografi. Hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita di bab 5, yaitu tentang dinamika kependudukan atau demografi. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah menanyakan ke kalian pendapat kalian tentang konsep penduduk. Apa itu penduduk? Nah, pada umumnya semua jawabannya setelah Ibu koreksi itu pada benar ya. Penduduk itu pokoknya semua orang yang tinggal di wilayah Republik Indonesia pada periode waktu tertentu dengan tujuan menetap. Nah, itu bisa dikatakan penduduk. Jadi penduduk itu orang yang tinggal di suatu wilayah. Nah, jadi yang namanya penduduk itu di Indonesia itu bisa ada dua, bisa warga negara asli dan warga negara Indonesia maksudnya, dan warga negara asing. Pokoknya semua orang yang tinggal di suatu wilayah di Indonesia dengan tujuan menetap itu disebut dengan penduduk. Nah, kita bisa lihat juga di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Di situ disebutkan bahwa yang dinamakan penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Jadi kalau orang asing tujuannya domisilinya di Indonesia, tinggal di Indonesia, itu bisa dikatakan sebagai penduduk Indonesia. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan langsung aja bahas tentang dinamika penduduk. Apa itu dinamika penduduk? Dinamika penduduk itu adalah perubahan jumlah penduduk. Karena penduduk itu kan sifatnya dinamis ya, tidak statis. Yang namanya penduduk pasti berubah-ubah. Kadang jumlahnya bertambah, kadang jumlahnya berkurang. Tapi kalau berkurang nggak mungkin ya. Kalau Indonesia cenderung pertambahannya fluktuasinya ke atas. Nah, dinamika penduduk di Indonesia atau perubahan jumlah penduduk di Indonesia itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya ada 3 faktor yang mempengaruhi perubahan jumlah penduduk di Indonesia. Yang pertama yaitu kelahiran atau natalitas. Yang kedua itu adalah kematian atau mortalitas. Dan yang ketiga adalah migrasi atau perpindahan penduduk. Jadi ada 3 faktor yang mempengaruhi perubahan jumlah penduduk, yaitu kelahiran atau natalitas, kematian atau mortalitas, dan migrasi atau perpindahan penduduk. Nah, sekarang kita akan bahas satu-satu. Yang pertama itu adalah kelahiran. Seperti sudah kita ketahui bahwa Indonesia merupakan salah satu jumlah negara dengan jumlah penduduk yang sangat besar. Makanya kita kenal dengan istilah bonus demografi. Kemarin Ibu tanyakan ke kalian, apa itu yang kalian ketahui tentang bonus demografi? Yaitu jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar sekali, penduduk yang produktifnya itu sangat besar sekali sehingga bisa menjadikan salah satu keuntungan bonus gitu, yaitu bonus demografi. Itu mungkin secara sederhananya. Nah, yang pertama itu tadi kelahiran. Nah, kelahiran di Indonesia itu kenapa sih cenderung meningkat, cenderung bertambah? Nah, di antaranya ada faktor yang mendukung kelahiran atau pronatalitas. Yang mendukung kelahiran atau pronatalitas di antaranya yang pertama itu masa perkawinan di usia muda. Jadi masih banyak penduduk Indonesia yang menikah di usia muda sehingga memicu terjadinya angka kelahiran yang sangat tinggi. Yang kedua itu tingkat kesehatan yang baik. Dengan adanya tingkat kesehatan yang baik berarti memicu perbaikannya alat reproduksi ya, sehingga meningkatkan angka kelahiran. Nah, yang ketiga di beberapa daerah di Indonesia juga masih ada yang beranggapan bahwa banyak anak banyak rezeki. Mungkin kalian pernah dengar ya anggapan seperti ini. Nah, memang betul sih kalau secara sepintas banyak anak banyak rezeki. Mungkin kalau anak-anaknya berkemampuan semua, mampu semua, bisa membantu orang tua. Tapi kalau anak-anaknya tidak mampu gimana? Bukan banyak rezeki, malah
Iya, malah menjadi masalah. Yang keempat itu kebutuhan tenaga kerja, khususnya di daerah agraris tradisional. Nah, karena banyak membutuhkan tenaga kerja, otomatis memicu eee, untuk tetap meningkatkan angka kelahiran. Yang berikutnya kurangnya informasi mengenai KB. Di daerah-daerah pelosok Indonesia mungkin, penduduknya kurang mendapatkan informasi mengenai KB atau keluarga berencana, pembatasan jumlah anak, sehingga angka kelahiran akan semakin tinggi. Yang berikutnya adalah keinginan memperoleh anak laki-laki sebagai penerus keturunan. Nah, di beberapa daerah itu ada yang beranggapan bahwa satu keluarga itu belum sempurna kalau belum memiliki anak laki-laki. Jadi sehingga sebelum mempunyai anak laki-laki mereka akan terus coba terus sampai mendapatkan anak laki-laki. Tapi selain ada faktor yang mendukung kelahiran atau pronatalitas, ada juga faktor yang menghambat kelahiran. Nah, ini disebut antinatalitas. Yang pertama itu yang antinatalitas itu penundaan masa perkawinan. Jadi penundaan masa perkawinan itu bisa menghambat angka kelahiran. Di Indonesia pemerintah juga sudah menetapkan ya, menghimbau bahwa usia pernikahan atau perkawinan bagi laki-laki itu adalah minimal 25 tahun dan bagi wanita itu 20 tahun. Yang kedua itu program keluarga berencana, yaitu membatasi jumlah anak per keluarga. Nah, biasanya di Indonesia program KB itu mencanangkan 2 anak itu cukup. Yang berikutnya itu adalah ada anggapan anak merupakan beban orang tua. Ada beberapa keluarga yang menganggap bahwa anak itu merupakan beban orang tua. Semakin banyak anak berarti orang tua harus mengeluarkan biaya yang cukup banyak, sehingga mereka akan menekan angka kelahiran, sehingga kelahiran akan semakin dikurangi. Yang berikutnya itu semakin banyak wanita karir. Dengan semakin banyak wanita karir, maka angka kelahiran itu bisa ditekan karena wanitanya itu kan bekerja gitu, jadi tidak memikirkan untuk memiliki anak, sehingga angka kelahiran bisa dikurangi. Nah, angka kelahiran itu pengelompokan angka kelahiran itu dibedakan menjadi beberapa macam. Nanti Ibu akan jelaskan ditambahkan dengan cara mencarinya atau rumusnya ya. Jadi untuk pertemuan kali ini Ibu akan jelaskan dulu aja rumus-rumusnya. Nanti pertemuan berikutnya kita akan coba mengerjakan mencari angka kelahiran. Yang pertama itu adalah angka kelahiran kasar. Angka kelahiran kasar atau istilahnya disebut crude birth rate atau CBR. Angka kelahiran kasar apa itu? Angka kelahiran kasar adalah banyaknya kelahiran dalam 1 tahun tertentu per 1000 penduduk pada pertengahan tahun yang sama. Jadi angka kelahiran kasar itu banyaknya kelahiran dalam 1 tahun tertentu per 1000 penduduk. Jadi per 1000 penduduk pada tahun tertentu itu ada berapa jumlah bayi yang lahir. Nah, itu disebut angka kelahiran kasar. Rumusnya itu, formulanya itu kita bisa cari, perhatikan. CBR sama dengan B per P kali K. Apa itu CBR? CBR itu adalah angka kelahiran kasar. B itu apa? B itu adalah jumlah bayi yang lahir hidup pada periode tahun tertentu. P itu apa? P itu adalah jumlah penduduk pada pertengahan tahun. K itu apa? K itu adalah konstanta, biasanya 1000. Jadi konstanta itu tetap ya, ketetapan, jadi angka 1000. Jadi CBR itu ada berapa bayi yang lahir pada setiap 1000 penduduk. Nah, itu adalah angka kelahiran kasar. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang kedua itu adalah angka kelahiran umum atau General Fertility Rate atau GFR. Angka kelahiran umum adalah memperlihatkan jumlah bayi yang lahir hidup dari setiap 1000 penduduk wanita yang berusia reproduktif 14 sampai 49 tahun. Nah, di angka kelahiran umum itu sudah memperlihatkan jumlah bayi yang lahir itu dari setiap 1000 penduduk wanita yang usia reproduktif. Jadi ada berapa bayi yang lahir pada setiap 1000 wanita yang usia reproduktif. Nah, ini yang dinamakan angka kelahiran umum. Formulanya itu kita bisa lihat. Formulanya itu adalah GFR. Maaf, ini Ibu ada yang ini angka kelahiran kasar tadi ada
tercantum lagi, kalian abaikan ini yang kasar, kita lihat yang GFR, yang angka kelahiran umum itu GFR itu adalah rumusnya itu adalah B per PF 15 sampai 49 tahun kali K. GFR itu berarti angka kelahiran umum. Apa itu B? Berarti B itu adalah jumlah bayi yang lahir. PF apa? Berarti PF itu adalah jumlah penduduk wanita yang produktif yang usia 15 sampai 49 tahun. K itu apa? K itu adalah tetap sama, yaitu konstanta, yaitu 1000. Jadi ada berapa jumlah bayi yang lahir setiap 1000 wanita pada usia produktif. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang ketiga itu adalah angka kelahiran menurut kelompok usia, yaitu Age Specific Birth Rate atau ASBR. Angka kelahiran menurut kelompok usia menunjukkan banyaknya kelahiran dari wanita pada suatu kelompok pada tahun tertentu per 1000 wanita pada kelompok umur dan pertengahan tahun yang sama. Jadi, kalau ASBR itu angka kelahiran bayi pada setiap 1000 wanita pada kelompok umur tertentu. Jadi ada berapa sih bayi yang lahir setiap 1000 kelompok wanita umur tertentu? Rumusnya itu apa sih? Rumusnya hampir sama sih, cuma ini sudah melihat jumlah penduduk wanitanya pada kelompok umur tertentu. ASBR X sama dengan BX per PX kali K. ASBR X adalah angka kelahiran menurut usia tertentu. B itu adalah jumlah bayi yang lahir. PX adalah jumlah penduduk wanita pada kelompok umur tertentu dikali K. K itu adalah konstanta, yaitu angka 1000. Ini Ibu maaf keterangannya mencantumkan yang angka kelahiran kasar ya, tapi hampir sama. Jadi kalau ASBR itu adalah ada berapa jumlah bayi, sederhananya ada berapa jumlah bayi yang lahir pada setiap 1000 kelompok wanita pada usia tertentu. Oke. Nah, faktor yang kedua yang mempengaruhi dinamika penduduk itu adalah kematian atau mortalitas. Nah, kematian di Indonesia juga cukup tinggi ya kalau kita perhatikan, apalagi sekarang masa pandemi gini, pandemi COVID-19, angka kematian Indonesia ada pertambahan ya. Nah, apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi angka kematian? Sama seperti angka kelahiran, angka kematian juga ada yang mendukung, ada yang menghambat. Faktor yang menunjang atau mendukung angka kematian atau promortalitas itu antara lain adalah yang pertama, rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan. Yang kedua, terjadinya bencana alam. Yang ketiga, itu terjadinya peperangan. Yang keempat, itu wabah penyakit. Yang kelima, pembunuhan dan kriminalitas. Yang keenam, itu fasilitas kesehatan yang belum memadai. Yang ketujuh, itu keadaan gizi penduduk rendah. Nah, itu semua itu bisa menyebabkan angka kematian itu semakin tinggi. Tetapi ada juga faktor yang bisa mereda kematian, yang bisa mengurangi angka kematian, yaitu penghambat kematian, yaitu disebut juga antimortalitas diantaranya. Yang pertama itu meningkatnya kesadaran penduduk akan pentingnya kesehatan sehingga kematian akan bisa dicegah. Bukan dicegah ya, diatasi gitu. Kalau yang namanya kematian sebenarnya takdir ya, cuma kita bisa dalam bidang kesehatan kita bisa bisa mengatasi faktor kematian gitu. Yang berikutnya, fasilitas kesehatan yang memadai, kemudian meningkatnya keadaan gizi penduduk, berikutnya kondisi yang aman dan tentram di suatu daerah, dan ajaran agama yang melarang bunuh diri sehingga angka kematian itu bisa rendah. Nah, sama seperti angka kelahiran, angka kematian juga dibagi menjadi beberapa klasifikasi. Yang pertama itu angka kematian kasar, yaitu Crude Death Rate atau CDR. Angka kematian kasar adalah angka yang menggambarkan banyaknya kematian yang terjadi pada suatu tahun tertentu untuk setiap 100 penduduk di suatu wilayah. Nah, jadi ada berapa sih jumlah penduduk yang mati setiap 1000 penduduk? Nah, itu
disebut angka kematian kasar. Apa sih rumusnya? Rumusnya itu hampir sama sih dengan angka kelahiran ya, cuma membagi dikali konstanta. CDR sama dengan D per P kali K. CDR sama dengan D per P kali K. Apa itu CDR? CDR itu adalah angka kematian kasar. D itu adalah jumlah kematian pada tahun tertentu. P itu adalah jumlah penduduk. Dan K itu adalah konstanta tetap 1000. Nah, itu adalah angka kelahiran kasar. Yang kedua itu adalah bukan angka kelahiran ya, angka kematian. Yang kedua adalah angka kematian menurut kelompok umur tertentu. Angka kematian menurut kelompok umur tertentu atau disebut juga ASDR, Age Specific Death Rate. Itu adalah angka kematian menurut kelompok umur adalah banyaknya kematian per 1000 penduduk, laki-laki maupun perempuan. Jadi ada berapa sih jumlah penduduk yang mati pada setiap 1000 kelompok umur tertentu. Rumusnya itu adalah ASDRX sama dengan DX per PX kali K. Apa itu ASDR? Tadi udah disebutkan, angka kematian menurut kelompok umur tertentu pada tahun tertentu. DX itu adalah jumlah kematian pada kelompok umur tertentu pada tahun tertentu. PX itu adalah jumlah penduduk kelompok umur X pada pertengahan tahun. X itu adalah kelompok umur tertentu. K itu adalah konstanta, biasanya 1000. Jadi pada angka kematian menurut kelompok umur tertentu ada berapa sih penduduk yang mati pada setiap 1000 penduduk pada kelompok umur tertentu. Nah, yang berikutnya itu dikenal dengan adanya angka kematian bayi atau infant mortality rate atau IMR. Angka kematian bayi adalah angka yang menggambarkan banyaknya kematian bayi berusia di bawah 1 tahun per 1000 kelahiran hidup pada 1 tahun tertentu. Jadi angka kematian bayi itu ada berapa sih? Kalau kita bisa simpulkan, ada berapa bayi yang mati yang usianya di bawah 1 tahun yang mati atau meninggal itu pada setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu. Jadi setiap 1000 bayi yang lahir ada berapa bayinya yang meninggal. Nah, itu disebut angka kematian bayi. Rumusnya itu adalah IMR sama dengan DO per B. IMR itu apa? IMR itu adalah angka kematian bayi. DO itu adalah jumlah kematian bayi di bawah 1 tahun dibagi B itu adalah jumlah kelahiran hidup dalam tahun yang sama, dikali K itu adalah konstanta, biasanya sama, yaitu angka 1000. Nah, faktor yang ketiga yang mempengaruhi perubahan atau dinamika penduduk itu adalah migrasi. Migrasi itu adalah perpindahan penduduk ya. Nah, migrasi itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu angka migrasi masuk. Jadi perpindahan penduduk itu kan bisa 2 ya. Ada perpindahan penduduk yang masuk dan ada perpindahan penduduk yang keluar. Yang pertama itu angka migrasi yang masuk. Angka migrasi yang masuk berarti penduduk yang masuk ke wilayah kita, itu disebut migrasi masuk. Nah, untuk mencari angka migrasi masuk itu bisa dicari dengan rumus MI sama dengan I per P dikali K. MI itu apa? MI itu adalah angka migrasi masuk. I itu adalah apa? I itu adalah jumlah migran masuk atau jumlah penduduk yang masuk. P itu adalah apa? P itu adalah jumlah penduduk. Penduduk di daerah itu keseluruhan berapa? Dikali K. K itu adalah konstanta, biasanya 1000. Jadi migrasi masuk itu dicari dengan formula sama dengan jumlah penduduk yang masuk atau I dibagi dengan jumlah penduduk keseluruhan atau P dikali K, konstanta atau 1000. Oke, paham ya anak-anak? Sekarang next kita lanjutkan. Nah, gimana kalau yang migrasi keluar? Nah, selain migrasi yang masuk, ada juga migrasi yang keluar. Jadi ada juga penduduk yang keluar dari daerah kita. Nah, angkanya kita bisa cari untuk menghitung angka migrasi masuk, kita bisa cari dengan rumus MO sama dengan O per P dikali K. MO itu adalah angka migrasi keluar. Jadi angka migrasi keluar.
O itu adalah jumlah migran yang keluar. O itu adalah jumlah migran keluar atau jumlah penduduk yang keluar, yang pindah keluar itu ada berapa? Itu adalah O. P itu adalah jumlah penduduk. K itu sama, yaitu konstanta, biasanya 1000. Jadi, angka migrasi keluar itu bisa dicari dengan membagi jumlah penduduk yang keluar atau O dibagi jumlah penduduk keseluruhan atau P dikali K atau konstanta, yaitu angkanya yaitu 1000. Nah, dari angka migrasi masuk dan angka migrasi keluar, kita bisa mencari angka migrasi neto. Angka migrasi neto itu dikenal simbolnya dengan MN. MN itu bisa dicari dengan rumus I dikurangi O dibagi P dikali K. I itu apa? I tadi udah dijelaskan sama Ibu. I itu adalah jumlah migran yang masuk. Jumlah migran yang masuk dikurangi jumlah migran atau penduduk yang keluar dibagi jumlah penduduk dikali K atau 1000. Jadi untuk mencari angka migrasi neto itu dicari dengan cara jumlah penduduk yang masuk dikurangi jumlah penduduk yang keluar, I min O dibagi jumlah penduduk secara keseluruhan dikali K dikali 100. Nah, selain angka migrasi neto, ada juga angka migrasi bruto. Angka migrasi bruto itu dikenal formulanya itu simbolnya itu MG. MG sama dengan I ditambah O per P1 ditambah P2 kali K. I itu adalah jumlah migran masuk atau jumlah penduduk masuk ditambah jumlah penduduk yang keluar dibagi P1 itu adalah jumlah penduduk di tempat tujuan ditambah P2 itu adalah jumlah penduduk di tempat asal dikali K atau konstanta atau angka 1000. Jadi angka migrasi bruto itu bisa dicari dengan cara jumlah migran yang masuk ditambah jumlah migran yang keluar dibagi jumlah penduduk di daerah tujuan ditambah jumlah penduduk di daerah asal dikali K atau 1000. Dikali K atau 1000. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sampai di sini ya. Kalian pelajari dulu itu rumus-rumusnya. Nanti pertemuan berikutnya kita praktekkan mengerjakan soal-soal untuk mencari angka kelahiran, angka kematian, dan angka migrasi. Oke anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Ibu cukupkan sampai sekian. Tetap semangat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.